Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan kebersihan ya, agar kita semua terhindar dari penyakit. Ayo, siapa yang sudah tahu 25 kisah Nabi? Mari bersama-sama belajar 25 kisah Nabi. Simak video berikut ini ya. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah yang pertama, meyakini kebenaran kisah Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua, memahami kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, menunjukkan sifat keberanian. Dan yang keempat adalah menceritakan kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Anak-anak kelas 5, hari ini kita sudah sampai pelajaran nomor 5, yaitu dengan tema Rasul Allah idolaku. Kalian pasti tahu kan makna idola? Kalau kita mengidolakan seseorang, maka kita cenderung ingin menjadi seseorang itu. Nah, yang perlu kalian ketahui, ada 25 Nabi dan Rasul Allah yang sangat pantas untuk kalian idolakan dan harus kalian idolakan. Para Rasul Allah mempunyai akhlak yang sangat mulia yang harus kita teladani. Di pelajaran ini, kita akan mempelajari beberapa kisah para Nabi dan Rasul Allah. Yuk belajar kisah keteladanan Nabi Daud. Sejarah singkat Nabi Daud alaihissalam, bahwa Nabi Daud adalah seorang nabi dari Bani Israel, yaitu dari Sibit Yahuda. Jadi di sana juga ada, mungkin kalau di Indonesia itu adalah suku ya nak ya. Di Indonesia itu ada suku Jawa, suku Papua, suku Sunda, Betawi dan lain sebagainya. Di sana juga ada, zaman dulu itu ada suku-suku seperti di Indonesia, seperti itu ya. Kemudian Nabi Daud itu adalah keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam ya, keturunan ke-13. Selanjutnya bahwa Nabi Daud hidup pada masa Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Jadi sejarahnya bahwa Raja Talut dan Raja Jalut yang kafir ini saling berperang seperti itu untuk memperebutkan suatu wilayah. Ketika itu terjadi peperangan antara tentara Talut dan tentara Jalut. Ketika itu Nabi Daud masih sangat kecil ya, seperti itu ya, ketika masih dipimpin oleh Raja Talut yang beriman dan juga Raja Jalut yang kafir. Tentara Talut dapat mengalahkan Jalut serta bala tentaranya dengan izin Allah. Dan Nabi Daud adalah seorang bala tentara Raja Talut yang dapat membunuh Raja Jalut. Jadi waktu itu ketika Nabi Daud itu masih kecil, masih belia ya, beliau bisa mengalahkan tentara Raja Jalut yang sangat jahat. Jadi dengan keberaniannya Nabi Daud berani untuk berperang ya, pada saat itu ya, berperang untuk melawan Raja Jalut yang sangat kafir dan jahat seperti itu. Singkat cerita, suatu ketika sesudah Raja Talut yang beriman tadi wafat, Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi raja karena keberaniannya, ketakwaannya kepada Allah. Maka Nabi Daud diangkat menjadi raja oleh rakyatnya ya, seperti itu ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud. Kemudian Allah mengangkatnya menjadi Rasul ya. Setelah memberikan sebuah kerajaan atau gelar seorang raja, kemudian Allah memberinya gelar seorang nabi, yaitu diangkat menjadi Rasul ya, seperti itu. Lalu memberikan karunia yang sangat agung, yaitu kitab ya, kitab Zabur ya. Kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud, seperti itu ya.
Sekarang mukjizat Nabi Daud itu apa sih, Nak? Yang pertama adalah tentunya mukjizat Nabi Daud itu adalah sebuah kitab Zabur ya. Adalah mukjizat bagi Nabi Daud. Itu adalah kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud, yaitu sebuah kitab Zabur ya. Kemudian yang kedua bahwa setiap pagi dan senja gunung-gunung bertasbih mengikuti tasbih Nabi Daud alaihissalam. Jadi Nabi Daud ini adalah seorang nabi yang sangat gemar bertasbih kepada Allah. Dan gunung-gunung pun ikut bertasbih ya. Kemudian burung-burung pun ikut bertasbih. Kemudian binatang-binatang pun juga ikut bertasbih mengikuti Nabi Daud. Nabi Daud juga diberikan mukjizat, yaitu memahami bahasa burung. Kemudian Nabi Daud juga memiliki kemampuan untuk melunakkan besi hanya dengan tangannya tanpa harus menempa dengan api, kemudian dibuat sebuah baju sirah. Baju sirah itu adalah baju yang dipakai oleh prajurit yang terbuat dari besi untuk berperang. Jadi ketika seseorang itu menggunakan baju sirah, maka seorang tersebut tidak akan mempan ketika terkena pedang. Pada saat itu kan masih menggunakan pedang ya, seperti itu. Kemudian memiliki kerajaan yang sangat kuat. Jadi selama Nabi Daud memimpin kerajaannya, kerajaan tersebut menjadi sangat kuat. Kemudian dikaruniai ilmu dan kepandaian untuk menghakimi sesuatu pokok secara pandai atau secara adil, seperti itu. Jadi dikasih ilmu, pengetahuan yang sangat baik untuk mengadili ya. Misalnya ada sesuatu yang tidak adil, maka diadili oleh Nabi Daud, maka menjadi adil, seperti itu. Kemudian Nabi Daud juga menduduki tahta kerajaan selama 40 tahun. Jadi selama 40 tahun Nabi Daud itu menjadi seorang raja. Seperti itu, yang sangat berani, sangat takwa kan, seperti itu. Maka dari itu kita harus mencontoh sikap-sikap Nabi Daud ini. Jika suatu saat nanti kelak kalian kelas 5 ini mendapatkan amanah untuk misalnya menjadi seorang pemimpin ya, baik itu pemimpin rumah tangga, pemimpin masyarakat di sekitar, ataupun bahkan menjadi seorang presiden, kalian juga harus mengikuti keteladanan Nabi Daud, yaitu menjadi seorang pemimpin yang adil, yang takwa, dan tentunya yang memiliki sifat berani. Berani itu adalah berani melawan kejahatan atau sesuatu yang ketidakadilan, seperti itu. Nabi Daud adalah nabi yang memiliki kekuatan dalam beribadah, seperti bahwa Nabi Daud itu amat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salat malam dan berpuasa separuh tahun, yaitu sehari berpuasa dan sehari berbuka atau berselang-seling. Inilah maka pada kita seorang umat Islam itu sangat populer, yaitu dengan puasa Daud. Itu asalnya dari Nabi Daud. Seperti itu, sehari puasa, sehari tidak. Jadi selama setahun itu sehari puasa, sehari tidak. Kemudian yang ketiga adalah beramal soleh. Jadi Nabi Daud selama menjadi raja ataupun sebelum atau sudah suka beramal, seperti itu. Sifat Nabi Daud ini kita teladani agar kita menjadi seorang muslim yang soleh, seperti itu. Kemudian Nabi Daud memiliki sifat keberanian yang luar biasa. Dia tidak melarikan diri ketika bertemu musuh. Tadi misalnya ketika masih menjadi tentara Raja Talut yang masih belia ya, beliau Nabi Daud ini berani untuk berperang melawan musuh, yaitu Raja Jalut. Kemudian Nabi Daud juga mempunyai suara yang sangat merdu, yang tidak ada bandingannya dari dulu hingga sekarang. Jadi meskipun sekarang penyanyi-penyanyi itu ada yang suaranya merdu, tapi masih merdu suaranya Nabi Daud. Apabila bernyanyi melakukan isi kitab Zabur, maka gunung-gunung dan burung-burung pun ikut bertasbih bersama Nabi Daud alaihissalam. Nah, anak-anak, bagaimana? Kalian sudah melihat kan video barusan tentang keteladanan
Nabi Daud alaihissalam. Bapak harap kalian meneladani sifat-sifat Nabi Daud alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Sekian video dari Bapak. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.